Baik, Pak, terima kasih Sa- atas kesempatannya. saya buka dulu. Oke, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Irsal Triputra. Hari ini bertugas sebagai mentor ataupun yang menguji kelompok 14A untuk proyek kolaborasi Kampus Merdeka MSIB Neosia. Saya sendiri saat ini bekerja sebagai arsitek di Kuta Lombok, Mandalika. Mempersingkat waktu, saya lempar langsung ke Yudi Baskara Prakoso selaku ketua kelompok untuk memulai presentasi. Ya, silahkan Yudi. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Yudi Bagus Prakoso, Ketua kelas dari tim 14A, akan mempresentasikan tugas kita yang berjudul tentang Hotel Perjuangan atau Metropolitan Tranquility, Your Guide to Urban Explorer. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan Fitri. Sebelumnya, teman-teman yang lain boleh memperkenalkan diri satu persatu. Nama dan jurusan. Kenalkan Boleh nama nggak? saya dari Bekasi. Ya, selanjutnya. Oke, izin perkenalan juga. Selamat sore Bapak Ibu. Nama saya Indra Faisal Purnoproto dari Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi 10 November. Mungkin bisa dilanjutkan sama yang lain. Perkenalkan saya Deborah Angelika Parede dari jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota dari ITS. Lanjut. Lanjut memperkenalkan diri teman-teman. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Hadiandra. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Hadiandra dari Halo. Langsung lanjut. Habis satu langsung satu lagi. Jangan diputus-putus. Nunggu apa? Baik, perkenalkan nama saya Lulu Kutrotu Najah dari Departemen Desain Interior ITS. Oke, perkenalkan saya Ataya Rizky Pratama dari Teknik Bangunan Air ITS. Oke, lanjut. Perkenalkan, saya Hafidh Zainal dari Departemen Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Lanjut, kalau ada yang belum. Perkenalkan, saya Sri Wahyuningsi dari Teknik Bangunan Air, ITS. Lanjut. Perkenalkan, saya Kurnian Dini dari D4 Teknik Sipil ITS. Perkenalkan, saya Herunur Julian Cahyanto dari Teknik Infrastruktur Sipil ITS. Lanjut. Perkenalkan, saya Jasmine Ruslimukti dari Teknik Sipil ITS. Dan terakhir, perkenalkan saya Fadila Nugraino dari Departemen Teknik Sipil ITS. Sudah semuanya? Mungkin Ibu Melani mau memperkenalkan diri, Bu. Soalnya kita juga belum berkenalan diri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mas Irsal. Saya tahunya Ya. cuma Mas Rizky, Mas Robi, sama Mbak Cika. Iya, kemungkinan soalnya kita beda DPP yang saya Iya. yang ambil saya juga. Ya, Bu. Ya, terima kasih. Saya bimbing BIM 13 sama 17. Oh ya. Iya, Baik. terima kasih Mas. Ya, mungkin langsung aja Yudi dimulai presentasinya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Kita akan mempresentasikan tugas kita yang berjudul Hotel Perjuangan, The Metropolitan Tranquility, Your Gateway to Urban Exploration by tim BIM 14A. Next. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Fitri. Boleh langsung.
Untuk outline dari presentasi kita kali ini ada beberapa hal yang akan kita bahas, mulai dari pengetahuan, konsep, sketsa kasar, master budget, dan portofolio. Mungkin bisa di next. Sebelum masuk ke konsep gagasannya, saya akan membahas tentang konteks dari bangunan ini dibangun. Jadi bangunan ini kebetulan kita bangun di Jalan Tunjungan. Jadi kita ingin menunjukkan bahwa Jalan Tunjungan ini merupakan simbol sejarah, budaya, dan kemajuan kota di Surabaya. Jadi kita membahas mengenai karakteristik dari Jalan Tunjungan itu sendiri, mulai dari banyaknya sejarah dan warisan budaya yang berada di daerah ini, kemudian kota dan adanya budaya dan seni di daerah ini. Dan konteks ini yang nantinya akan kita sambungkan ke dalam konsep desain kami. Kemudian bisa di next. Terdapat beberapa challenge untuk membangun di daerah cagar budaya, terutama di daerah Tunjungan ini. Jadi tantangannya adalah bagaimana menyesuaikan bangunan dengan cagar budaya di Tunjungan ini sendiri. Yang kedua, ini terjadi kontradiktif antara yang pertama dan yang kedua. Yang kedua yaitu terjadinya lonjakan pengunjung untuk mencari hiburan di pusat kota Surabaya, khususnya di Tunjungan ini. Jadi karena Tunjungan ini identik dengan heritage-nya kota Surabaya, maka bangunan ini tidak bisa sembarangan dibangun. Kemudian kita tetap harus sesuai dengan ide-ide pemerintah kota untuk merevitalisasi dari Tunjungan ini. Kemudian konsep yang kita usungkan ini akan mengharmonisasikan antara mempertahankan cagar budaya daerah Tunjungan dan meningkatkan pengunjung yang mencari hiburan di pusat kota, yaitu dengan merancang bangunan baru yang tetap menghormati estetika dan historis itu sendiri, sekaligus menyediakan fasilitas modern yang memenuhi kebutuhan pengunjung. Bisa di next. Selanjutnya terdapat pengertian dari hotel sendiri. Jadi bangunan kita akan bangun adalah sebuah hotel. Jadi apakah hotel itu? Jadi hotel adalah salah satu komponen penting dalam industri pariwisata yang dimana khusus sebagai tempat tinggal sementara bagi wisatawan. Layanan fasilitas yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan kenyamanan tamu. Nah, untuk definisi dan klasifikasi hotel sendiri yaitu hotel didefinisikan sebagai bangunan yang memiliki akomodasi bersama dengan untuk tamu yang menginap sementara waktu. Dan yang biasanya menjadi poin dari hotel sendiri yang pertama adalah bintangnya. Jadi hotel itu biasanya diklasifikasi dalam skala 1 bintang 1 hingga 5 berdasarkan standar fasilitas dan layanan yang disediakan. Lalu yang kedua adalah ukuran. Hotel itu memiliki ada 3 ukuran, yaitu hotel kecil yang dimana terdiri dari 50 kamar, hotel menengah yaitu dari 50 hingga 200 kamar, dan hotel besar yaitu lebih dari 200 kamar. Yang itu ada di lokasi, dimana hotel itu kita berikan yang lokasi ada di hotel kota, resort, hotel bandara, hotel butik, hotel pinggir jalan, dan itu ada hotel pasar. Hotel pasar ini itu seperti hotel bisnis, hotel panggang, hotel pasar. Kalau ada durasi menginap, jadi durasi menginap itu ada hotel transit dan hotel akan berbeda. Jadi ada kreatif dari hotel dalam salam budaya. Untuk karakteristiknya yang pertama adalah lokasi dan bangunan yang bersejarah. Hotel ini seringkali berada di bangunan yang memiliki sejarah seperti istana, gedung peninggalan kolonial atau rumah-rumah tradisional dilestarikan. Yang kedua ada konservasi dan pemulihan. Proses renovasi dan pemulihan itu dilakukan dengan cermat untuk menjaga keaslian arsitektur dan detail historisnya. Tujuannya adalah untuk pengunjung itu bisa dapat merasakan suasana mengenai masa lalu. Dan yang ketiga ada regulasi dan perlindungan. Hotel ini tuh diatur kalau ingat menjalani perubahan cagar budaya yang ketat. Setiap perubahan yang ada atau renovasi harus mendapatkan izin dari otoritas terkait untuk memastikan tidak ada kerusakan pada nilai budaya dan sejarah. Jadi ada pengalaman budaya, di mana
Dengan niat doa saya juga memberikan tamu itu kesempatan untuk mengalami warisan budaya secara langsung. Lalu yang kelima ada kolaborasi dengan komunitas itu kalau ini sering bekerja sama dengan komunitas untuk mengkomunikasikan budaya dan tradisi asal mendukung hingga hotel jadi tidak hanya menawarkan juga memberikan pengalaman untuk urgensinya sendiri dapat disimpulkan bahwa hotel ini itu berada di daerah dan dapat menarik wisatawan untuk diri tersebut. Selanjutnya dapat konsep. Jadi ini mengambil tema yaitu cultural heritage experience, di mana cultural heritage experience itu berfokus pada pelestarian dan memahami budaya suatu masyarakat yang melibatkan eksplorasi sejarah, tradisi, bahasa, arsitektur, dan seni yang diwariskan dari generasi ke generasi. Untuk konsepnya sendiri itu menggunakan arsitektur Nusantara, di mana kita menggambarkan keindahan dan kekayaan sejarah yang ada di Nusantara kita. Terus kita juga menyediakan experience, sehingga semua pengunjung dapat merasakan. Juga lokasinya itu juga yang berstrategis, yaitu di jalan kunjungan. Cultural activities-nya itu ada terkait dengan ruang baca, galeri seni, dan ruang pameran. Target pasarnya sendiri, yang pertama hotel menyasar wisatawan budaya untuk tertarik sejarah. Lalu hotel ini juga cocok untuk kelompok acara dan pertemuan. Bisa di next. Selanjutnya terdapat konsep dari bentuk bangunannya. Hotel ini dirancang untuk mencerminkan tema kebebasan dengan arsitektur yang menonjolkan semangat perjuangan Indonesia. Kurang lebih untuk bentuk bangunannya, kebebasannya seperti itu. Dengan bubble diagramnya seperti itu. Untuk selanjutnya mungkin ini ada beberapa kebutuhan dari masing-masing ruang yang ada di podium maupun di bagian kamar dari bangunan ini, mulai dari apakah ruang tersebut membutuhkan cahaya alami, pendinginan alami, dan penambahan air audio hingga view yang menarik. Dan tabel ini menunjukkan mana saja yang dibutuhkan oleh ruang-ruang tersebut. Kemudian untuk konsep dari interiornya ini sendiri itu konsepnya ingin menghadirkan pengalaman berjalan seperti berada di suatu pameran dengan pusat tradisional yang kemudian diperkaya dengan sentuhan modern. Jadi interiornya ini kita ingin menyelipkan elemen-elemen budaya seperti pada koridornya akan dihiasi gambar sejarah serta instalasi seni yang mencerminkan perjalanan dari perjuangan bangsa itu sendiri. Kemudian untuk fasadnya kita memilih bentuk arch atau lengkung yang menyesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitarnya, di mana lingkungan sekitarnya ini memiliki banyak bangunan yang masih berdiri. Jadi elemen arch ini itu untuk melambangkan gerbang menuju masa lalu yang bersejarah. Kemudian bisa di next. Mungkin ini ada beberapa sketsa kasar yang sudah dibuat berdasarkan dari konsep yang di awal, mulai dari lantai 1 dan lantai 2 itu merupakan podium, lantai 3 dan 5 ini 3 sampai 5 ini vertikal, untuk towernya lantai 6 ini sama, lantai 7, 8 dan 10 hingga 12 ini merupakan tipikal untuk tipe suite dan deluxe. Kemudian lantai 9 ini untuk ruang bersama juga yang disewakan. Baik, kemudian untuk dana dan sketsa struktur di sini untuk hotel ini sendiri menggunakan konsep bangunan beton. Untuk kolomnya sendiri berdasarkan denah itu terbagi menjadi 2.
ada kolom dengan ukuran 70 kali 70 cm dan juga kolom dengan ukuran 80 kali 60 cm. Adapun perbedaan ukuran kolom ini mengingat daerah Surabaya yang memiliki respons spektrum gempa sedemikian rupa sehingga dibuat perbedaan ukuran kolom demi menjaga ketahanan dari struktur berdasarkan hasil preliminary design yang sudah dilakukan. Lalu untuk baloknya sendiri digunakan 40 kali 30 cm untuk balok induk, lalu juga ada balok anak dengan ukuran 35 kali 30 cm. Lalu untuk Skybridge-nya sendiri kita menggunakan baja dengan profil WF 400 kali 400, 30 kali 50 untuk ketebalannya. Lalu untuk plat lantainya digunakan plat lantai beton dengan ketebalan 15 cm. Mungkin bisa dilanjut. Oke, baik. Setelah menjelaskan konsep, kita masuk ke analisis lokasi dari tapak yang digunakan pada tugas kali ini, yaitu lokasi sendiri berada di Jalan Tunjungan, nomor 85, lebih tepatnya di Kecamatan Genteng, Kota Surabaya. Luas lahan sendiri memiliki luas lahan 9.000 meter persegi. Dahulunya bahwa kondisi lahan ini merupakan bekas gedung Liverpool pada masa Hindia Belanda, namun sekarang menjadi bukan lahan dengan vegetasi yang cukup rapat seperti pada gambar yang ada di kanan. Lalu selanjutnya keterjangkauan sendiri dengan buffer 1 km bisa dilihat bahwa tarikan dari hotel ini memiliki tarikan yang cukup baik, yaitu dengan ada di peta kanan beberapa tarikan kayak ada Perja, Cagar Budaya, Pusat Pemerintahan Kota, yang bisa menjadi peluang untuk dikembangkan menjadi hotel bintang 4. Ada koridor Jalan Tunjungan, Tunjungan Plaza, serta Taman Apsari. Lalu untuk cahaya matahari sendiri, seperti yang kita tahu di kota Surabaya bahwa sepanjang tahun terjadi sinar matahari yang merugikan dan sepanjang hari dimulai dari jam 6 sampai jam 5 sore. Hal ini juga karena ada faktor geografi sendiri bahwa Surabaya berada di pantai utara Jawa ya, dan langsung berbatasan dengan Laut Jawa serta Selat Madura. Maka dari itu Maka dari itu, bangunan sendiri harus mengurangi bukaan dari kedua arah tersebut, yaitu dari arah timur ke barat, seiring pergerakan matahari. Lalu musim sendiri, seperti di Indonesia pada umumnya, yaitu ada hujan dan kemarau. Hujan sendiri terjadi pada bulan Desember hingga Juni, lalu dilanjutkan kemarau hingga Desember lagi. Rata-rata suhu di Surabaya berada di angka 25 derajat Celcius hingga 32 derajat Celcius, serta karakteristik angin yang tenang serta jarang kencang. Maka dari itu, karena lokasi yang tropis membutuhkan energi pendinginan skor 4 dari 5, maka dari itu juga membutuhkan pemaksimalan ventilasi serta bukaan alami untuk efisiensi energi. Untuk respon arsitektural sendiri, sebanyak 72% penghuni ingin beraktivitas di luar bila cuaca lagi hangat dan didukung dengan angin semilir, namun dengan harapan dapat menikmati cuaca. Namun sebanyak 28% dari penghuni merasa terlalu panas sehingga memerlukan pelindungan atau shading dari matahari serta angin. Maka dari itu responnya ada seperti gambar yang di bawah kanan, ada bukaan besar, terus area luar yang diteduh dengan water cooling, rasio kaca yang lebih besar dengan tutupan atau shading pada area luar, kaca dengan shading, serta sistem pendinginan yang bagus. Lalu untuk ruang luarnya sendiri bisa dilihat bahwa dengan intervensi 6 elemen yaitu rain cover, sun shading, air movement, lighting, windbreaker bisa digunakan hingga angka 99%. Dengan elemen yang paling dominan yaitu ada kipas angin atau movement dengan angka 83% dan disusul dengan sun shading dengan angka 37%. Untuk perbandingannya, bila tidak menggunakan kipas angin itu dapat dilihat pada grafik yang berada di kanan bawah, seperti itu sendiri. Dan penggunaannya turun menjadi angka 16%. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Bahkan bagian ini merupakan total dari luas setiap area, setiap ruangan yang ada di hotel itu, mulai dari lantai 1 hingga lantai 12. Jadi untuk lantai 1 ini ada beberapa ruang, mulai dari lobby, koridor, hingga kantor yang fungsinya kebanyakan ini untuk area-area
yang umum gitu. Kemudian untuk lantai 2 itu sendiri ada beberapa ruang juga yang isinya merupakan daerah-daerah yang disewakan seperti restoran, food and beverage outlet, dan lainnya. Kemudian lantai 3 dan 3 sampai 5 ini merupakan untuk superior room, dan lantai 6 ini untuk hall, meeting room, dan lounge. Kemudian ini tuh area-area ini akan disewakan juga untuk 7 dan 8 hingga 10 dan 12 itu kebalik. Untuk 7 hingga 8 dan 10 hingga 12 itu untuk deluxe room dan suite. Kemudian untuk lantai 9 ini merupakan ruang diisi dengan ruang-ruang yang menggunakan budaya seni. Ada ruang seni dan makanan dan ruang baca budaya. Baik, selanjutnya untuk master budgetnya pada pembiayaan gedung hotel kali ini, untuk biaya investasinya yang pertama adalah biaya tanah, di mana biaya tanah ini biaya pasar wajar tanah didapatkan dari penyesuaian dengan metode adjustment grade dengan 3 perbandingan tanah lainnya di Kecamatan Genteng sekitaran Tapak, ditambah dengan nilai pajak, legalitas, dan pembersihan lahan dengan harga 8.500 per meter square, dan didapatkan biaya seperti tertera di tabel dengan biaya konstruksi bangunan sebesar 6.300.000 disesuaikan dengan harga dasar konstruksi di Surabaya dikalikan dengan total lantai bangunannya. Lalu untuk biaya perabot dan dekorasi interior dan lain-lainnya, dan didapatkan total biaya investasi sebesar 548.376.101. Dan untuk biaya pendapatannya disesuaikan dengan jumlah kamar, jenis kamar, dan biaya ruangan-ruangan lain yang dapat disewakan, yaitu pertama dengan biaya sewa kamar dengan 3 tipe kamar berbeda dan jumlahnya yang seperti tertera pada tabel didapat dan dikalikan dengan occupancy rate di Kota Surabaya sebesar 44%, didapatkan pendapatan sewa per tahun sebesar 40 miliar. Juga biaya sewa hall dengan maksimum kapasitinya 530 pax, didapatkan biaya sewa seperti yang tertera pada screen. Lalu juga biaya sewa lainnya seperti meeting room, seminar, dan sewa ruang publik seperti retail atau shopping area, restoran, sarana olahraga, dan food and beverage outlet. Dan dari yang tertera semua didapatkan total biaya pendapatannya itu di sekitar 68 miliar. Boleh next. Untuk biaya pengeluaran, yang pertama di sini adalah biaya melekat seperti biaya listrik, air, dan kerusakan bangunan. Biaya ini didapatkan dari 10% dari biaya pendapatannya dan didapatkan 13 miliar. Juga biaya tidak melekat seperti gaji karyawan, biaya promosi, pemasaran, asuransi bangunan juga sama 10% dari biaya pendapatan, dan biaya pajak bangunan sebesar 5%, dan didapatkan total biaya pengeluarannya sebesar 31 miliar per tahunnya. Dan untuk data perencanaan arus kasnya seperti nilai investasi yang tadi disebutkan dengan rencana masa investasi 10 tahun dan pembagian modal seperti berikut. Dengan pajak penghasilan per tahunnya 10% didapatkan arus kas seperti berikut, dan hasilnya adalah akan payback period-nya dalam periode 8 tahun. Mungkin bisa di next untuk selanjutnya. Baik, untuk 3D-nya seperti ini dengan konsep open space dan banyak vegetasi di luar bangunan maupun di dalam bangunan. Next. Dan tampaknya seperti ini dan potongannya sebagai ini. Next.
Untuk interiornya bisa dijelaskan. Baik, ini adalah tipe kamar superior room di mana memiliki lebar 5 kali 7 meter dengan fasilitasnya berupa satu king size bed, ada juga TV AC dan juga meja kerja. Lalu terdapat kamar mandi dengan fasilitas shower dan juga kursi duduk. Baik, yang selanjutnya ada tipe deluxe room dengan fasilitas satu double bed ukuran king size, lalu ada mini pantry dengan kulkas dan microwave, lalu ada disediakan area makan juga. Lanjut. Lalu ada area berkumpul, disediakan area berkumpul, dan juga TV. Juga disediakan kamar mandi dengan fasilitas shower dan WC duduk. Sekian, terima kasih. Baik, Kak, sekian presentasi dari kita. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ke-mute, Pak. Ya, terima kasih buat teman-teman akan presentasinya. Kita langsung ke bagian tanya jawab ataupun komentar. Dari Bu Melani, mungkin ada komentar terhadap presentasi yang telah disampaikan oleh teman-teman, Bu. Bu Melani? Izin Pak, Bu Melani sendiri di grup kelompok kami menyampaikan tidak bisa mengiringi sampai akhir. Oh, oke. Siap. Berarti langsung komen dari saya aja ya. Boleh sambil ditampilkan presentasi yang teman-teman buat. Saya mungkin nggak akan bahas masalah desain secara visual dan lain-lain, tapi saya mau membenarkan, ngomentarin cara kerangka berpikir teman-teman dalam mendesain. Anggap aja ini kita lagi simulasi sidang akhir, tugas akhir teman-teman ketika menyusun skripsi ataupun lain-lainnya. Ya, jadi kalau saya lihat komposisi anggota kelompok ini kebanyakan dari teknik sipil, perancangan kota, 3 dari arsitektur, 1 dari desain interior, dan 1 lagi dari konstruksi bangunan air. Nah, ya, kalau saya lihat dari sini, di landasan teori masih ada beberapa poin-poin yang sekiranya perlu ditambahkan ketika dalam mendesain hotel, terutama hotel bintang 4. Kalau teman-teman sendiri ngebaca kerja kelompok teman-teman, yang akan dibangun itu adalah hotel bintang 4. Nah, harusnya di teori dasarnya ini teman-teman bisa tambahin apa perbedaan kelas-kelas hotel ini gitu. Misalnya kelas bintang 1 apa, bintang 2 apa, bintang 3 apa, bintang 4 apa, bintang 5 apa. Jadi terlihat perbedaan antara hotel bintang 3, bintang 4, bintang 5, terutama itu. Kalau di sini saya nggak lihat nih, perbedaan hotel bintang 3 sama bintang 4 apa, perbedaan bintang 4 sama bintang 5 apa. Ketika teman-teman tahu apa perbedaan kelas hotel ini, teman-teman tahu fasilitas-fasilitas penunjang apa yang akan dimiliki oleh hotel tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman ngebangun di area cagar budaya ataupun heritage. Nah, dalam arsitektur itu ketika kita ngebangun proyek di kawasan heritage itu banyak landasan-landasan atau peraturan-peraturan yang harus diikuti gitu, baik dari peraturan pemerintah ataupun terkait heritage building dan juga teori-teori ataupun strategi dalam mendesain bangunan di kawasan heritage. Nah, itu harus teman-teman sampaikan apa peraturan terkait yang menjadi pegangan teman-teman ataupun boundary teman-teman dalam mendesain. Itu nggak ada, saya rasa nggak ada di sini. Atau ada?
Terus saya nggak nyimak tadi, kurang nyimak. Ada nggak? Mungkin Belum ada, Pak. ya, Cuma mungkin udah kita cari tahu dari lewat LDR dan menurut keterangan lokasi itu bisa dibangun sebuah hotel. bukan masalah RDT itunya, bukan masalah terbangunannya. Teman-teman kan ngebangun di area heritage nih. Kalau saya anggap misalnya, kebetulan dulu tugas akhir saya ngebangun ini extension buat stasiun Tugu di Yogyakarta. Stasiun Tugu itu kan di kawasan Malioboro yang mana merupakan kawasan cagar budaya. Nah itu ada perda ataupun peraturan daerah yang harus diikuti. Misalnya bangunan tidak boleh melebihi dari berapa lantai atau memiliki ketinggian maksimal segini, tidak boleh menutupi aksesnya Tugu ataupun ini keraton, yang mana itu adalah Gunung Merapi. Jadi ketika dilihat bangunan tidak menutupi Gunung Merapi gitu, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman harus sampaikan itu peraturan-peraturan apa yang terkait ketika membangun di kawasan heritage. Kemungkinan komennya akan banyak di arsitektur ya teman-teman. Jadi teman-teman sipil bisa mendengarkan ataupun dicatat ketika kalau ketika kita membuat tugas akhir, kita perlu teori-teori dasar sebagai landasan kita mengerjakan tugas akhir ataupun boundary kita ketika mengerjakan tugas akhir gitu. Ya. Terus juga presiden proyek. Presiden proyek ini maksudnya adalah proyek-proyek terbangun yang bisa jadi acuan teman-teman ketika mendesain. Nah, presiden desainnya apa aja, mungkin teman-teman bisa sampaikan di sini. Hotel-hotel bintang 4 apa yang ada di Surabaya. Jadi teman-teman tahu, oh kelasnya seperti ini, adanya seperti ini gitu. Buat teman-teman nanti ketika menuliskan ataupun membuat tugas akhir sangat dianjurkan untuk site visit ataupun mengunjungi bangunan-bangunan yang sekiranya jadi tugas akhir kalian. Misalnya kalian mau membangun museum, ya udah kalian datang ke museum sebagai pengguna gitu. Ketika kalian nggak tahu kacamata sebagai pengguna, kalian akan gagal dalam mendesain bangunan. Ketika kalian mau bangun hotel ataupun resort, kalian kunjungi hotel itu, misalnya hotel bintang 4, hotel bintang 5. Jadi teman-teman bisa ngajukan surat ke kampus sebagai surat pengantar, terus ke pihak hotel ataupun bagian terkait kalau kalian ingin mengadakan kayak masuk studi tour gitu. Ketika pihak hotel menyanggupi, teman-teman bisa keliling fasilitas. Kalian tahu, jadi kalian punya kacamata mendesain sebagai pengguna gitu, ya. Tuh, jadi ketika kalian menambahkan presiden proyek terbangun, kalian tahu gitu apa yang bisa diambil dari presiden terbangun tersebut. Gitu. Selanjutnya di site kondisi, site condition. Teman-teman di sini nggak melampirkan site sebagai ini. Ini kalian nggak menyampaikan di sisi utara ada apa, di sisi timur ada apa, di sisi barat ada apa, di sisi selatan ada apa gitu. Jadi kita nggak tahu nih di sekitar site ini tangganya apa aja. Kalau saya lihat gitu aja ada pesawat, berarti sebelah utaranya ada bandara gitu. Kan enggak kan? Terus juga kalian nggak nyebutin hotel kompetitor di sekitar site apa aja. Ketika kita tahu kompetitor kita siapa, kita tahu mau nambahkan value apa ke project kita gitu. Itu. Terus juga ini penyusunan presentasi. Teman-teman habis menjelaskan tentang analisis type, teman-teman langsung ngejelasin struktur. Apa yang mau saya lihat dari struktur? Saya desain aja saya belum lihat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ketika kalian ngomongin struktur,
kalian harus sudah sebelumnya mengomongkan tentang desain kalian gitu. Denah, tampak, potongan, desain, visual, dan lain-lain. Setelah itu baru kita masuk ke desain struktur. Setelah kita masuk ke desain struktur, baru kita masuk ke masalah budgeting. Nah, teman-teman di sini cuma draftingnya drafting kasar. Kalian nggak punya denah lantai yang 2D ataupun denah lantai konseptualnya. Kalian cuma ada sketsanya. Saya ngerti kenapa cuma ada denah kasar ini karena kalian cuma 3 orang arsitektur. Jadi kalian kekurangan anggota buat drafting. Benar bukan? Nah, saya ngerti. Tapi yang perlu kalian ketahui, kalian harus ngomongin masalah desain dulu, habis itu baru masalah struktur, habis masalah struktur baru kita masalah budgeting. Jangan lompat-lompat, struktur, terus baru ngedesain, struktur, budgeting, baru kelihatan, oh ini yang bakal dibangun. Kan itu salah. Gitu. Terus juga, kalian juga, ini berapa lantai ya jadinya? Tadi sorry, saya kelewatan. Ada 2 podium dan totalnya ada 12 lantai, 2 podium. Boleh masuk ke tabel ruangan, bukan tabel ruangan, ya. Tabel bisa digedein di slideshow. Parkir mobil, parkir motor, berarti itu di ground floor ya? Apa di mana? ya, sebagian di ground floor, sebagian lagi di luar. Jadi, sebagian di ground floor, sebagian lagi di luar. Di luar bangunan. luar. Di ground floor itu maksudnya di dalam bangunan gitu. Apa gimana? Boleh lihat sketsa kasar denah lantai dasarnya. Bisa ditunjukin yang mana? Apakah boleh minta izin informasi? Ya. Izin apa? Izin apa tadi, sorry? Fitri Ayu? Untuk anotasi. Oh ya, boleh. Bisa. Iya. Ini share screen-nya masih. Oke. Nah, Bisa di bagian ditunjukin. ini mobilnya, motornya yang ini, dan sisanya di bagian landscape. Luas lahannya berapa? Kalau boleh tahu, luas site-nya? Site-nya 6.400-an. 6.400. Koefisien lantai dasarnya berapa? Boleh tahu koefisien lantai dasarnya? Sebentar Pak, saya buka terlebih dahulu. Sekitar 60%, Mbak. 60%, berarti 64 kali 6. Berapa tuh koefisien lantai dasar? Jadi sekitar 3.840 meter persegi yang bisa digunakan, koefisien terbangun di lantai dasar di 3.840 meter persegi. Boleh balik ke tabel ruangan tadi?
Lobby 808 meter persegi. Apa isi lobbynya? Kok gede banget? Koridor 305, kamar mandi, ruang karyawan. Restonya di lantai 2. Kolam renangnya di mana? Di lantai 2. Mana kolam renang tulisannya? Sarana olahraga dan kebugaran. Jadi kolam renangnya indoor. Outdoor tapi di samping ini Pak. Harusnya kalau yang saya maksud itu di samping dari uh, sarana olahraga itu di sebelah kirinya, bagian uh, atasnya podium lantai 1. Gimana ya jelasinnya? Boleh Ya, mana dibuka ya? denahnya enggak ya? Ya boleh lah. Tunjukin via denah lah. Di bagian ya, di bagian ini ya Pak. Mana? Harus. Tunjuk pakai pointer aja. Itu lantai 1. Oh, di atas. Oke. Di Di situ. atas. Di situ kolam renangnya. Dan gymnya. 133 meter persegi. Oke. Apalagi ya? Coba balik lagi ke ruangan. Tabel ruangan. Kalian nggak ada denahnya nih. Saya bingung. Superior. Mana superior room? Saya tulisan aja. Koridor core. Bentar. Boleh teman-teman yang lain boleh jumlahin lantai 3 sampai per lantai ini ada berapa? Lantai 3 ini 180, 2,5, 270, 335 meter persegi kali 26. Itu ada berapa itu? Sama nggak luasannya dengan lantai 6? Kalau dijumlah. Kok saya merasa ragu ya? Ini berapa luasan lantai 3 sampai lantai 5 ini kalau di total? Boleh dijumlahin tolong teman-teman yang lain, bantuin Fitri Ayu dan Yudi. Berapa totalnya? Berapa? Bentar, Pak. Izin menjawab, Pak. Iya. Ada 1.464,4 meter persegi. Sama nggak jumlah totalnya dengan yang di lantai 6? Boleh dijumlahin? Sebentar, Pak.
Udah? Berapa? Beda, Pak. Di lantai 6-nya itu 1330. Beda 134,4 meter persegi. Boleh lihat renderan bangunannya? Berarti bentar. 3, 5. Mana lantai 3 sampai 5? Benar, sorry. Berarti kehilangannya itu dari mana? Soalnya kalau saya lihat kan melurus aja tuh. Malah mungkin harusnya bertambah di lantai 6 itu. Luasan bangunannya. Soalnya ada sky bridge kan. Sedangkan kalau di desain kalian nggak ada pengecilan lantai gitu di lantai dari lantai 3 sampai lantai 4. Boleh tahu di mana pengurangan lantainya? Malah harusnya bertambah di lantai 6 soalnya ada sky bridge. Benar nggak? Kenapa malah berkurang? Ada yang bisa jawab? Benar nggak logikanya? Di lantai 3 sampai lantai 5 luas lantainya 1465 atau 1400 sekian. Di lantai 6 1200 1100 sekian. Yang mana di lantai 6 itu ada sky bridge. Harusnya bertambah nggak sih volume lantainya? Luasan lantainya. Tapi di hitungan kalian malah berkurang. Dan kemungkinan sampai lantai atas itu bakal berkurang itu luasan lantainya. Sedangkan di desain teman-teman nggak ada pengecilan volume ruangan gitu dari bawah ke atas. Dan di render juga mana kolam renangnya Fitri Ayu? Kok nggak kelihatan? Udah, itu aja. Terus, nah ya, saya mau nanya ke yang desain, yang anak interiornya mana? Iya, Siapa Pak. di sini yang jurusan interiornya di sini siapa? Namanya Lulu, Lulu. Pak. Iya. Nah, buat pembagian ruangan, denah kali denah ya berapa kali berapa, ini dapatnya dari siapa? Dari teman-teman arsitek? Iya, dari Mas Bagas. Nah, kenapa nggak dibuatin denah 2D-nya? Kenapa cuma ada 3D-nya? Sedangkan ketika ngebangun hotel itu, denah tipikal kamar hotel itu adalah bahan utama yang harus kita bicarakan. Kenapa nggak ada denah utamanya, denah 2D-nya? Saya nggak bisa tahu nih apa aja nih yang dilihat. Kenapa nggak ada? Padahal bisa screenshot dari SketchUp, tinggal dari tampak atasnya aja. Itu ya perlu ditambahkan ya. Ketika kalian mau ngomongin masalah kamar, hotel, kalian perlu nampilin denah tipikal kamar hotelnya. Jadi kelihatan ada fasilitas apa, besarannya seberapa, kamar mandinya seluas apa, di dalam kamar mandi ada apa gitu. Untuk hotel sekelas bintang 4, kamar mandi sekecil itu dan terkesan plain gitu. Ini kayak hotel-hotel bintang 2 atau 3 jadinya. Mungkin kalau di hotel bintang 4, kamar mandinya malah ada kacanya gitu. Jadi kita kalau mau tidur bisa lihat kamar mandi, pas mau mandi bisa lihat keluar, nanti tinggal pakai teknologi, kacanya diburemin bisa gitu. Ya? Baik, Pak. Gitu. Terus, ya, di interiornya bisa mainin plafon, ngasih LED, mainin cahaya. Oh ini kan terang aja semuanya. Nggak ada ambience dari kemewahan hotel bintang 4 gitu. Ini kayak kamar kos tapi luas aja gitu. Dindingnya standar,
harusnya ketika uh, udah dapat besaran luasan kamarnya, dulu bisa langsung apa namanya desain interiornya gitu. Nah, mungkin di sini yang lebih agak vibing karena ada remang-remang ataupun warnanya lebih kuning gitu. Nah, itu juga kamar mandinya, pintu kamar mandi nggak pakai pintu apa? Ada di slide selanjutnya, Pak. Di sebelah sini. Itu apa yang ruang kosong tadi? Yang ini lemari, sebentar. Izin anotet. Aduh. Yang slide sebelumnya? Itu apa? Yang di samping pantry itu? Ini untuk supaya waktu kita masuk ke dalam ruangan tuh nggak langsung ada pantry gitu, Pak. Jadi saya buat, Oh, itu iya, di situ pintu masuknya. ya yang coklat sebelah situ. Oh, oke. Iya, Foyer atau semacam ya itu foyer, lah. Pak. Iya, Oke. Lemarinya di mana? di sebelah kiri bed ini. Oh, yang putih. Yang warna putih, ya. Nggak kelihatan. Mohon maaf, Pak. Mungkin kalau misalnya udah hotel bintang 4, kalian bisa studi banding, lihat presiden, mungkin bentukannya bukan lemari kali. Bisa aja kayak walk-in closet. Jadi ke kamar mandi, masuk walk-in closet, di situ taruh koper, pakaian segala macam, dari walk-in closet baru ke kamar mandi gitu. Jadi mungkin nggak perlu ada kamar mandi gitu. Di sini meja kerja juga nggak ada di sini. Kayak perlu deh kalau ini apa deluxe ya. Mungkin kalau deluxe dengan ukuran 6 kali 10 meter, 6 kali 10 harusnya ada meja kerja. Baik, Pak. Mana meja kerja? Nggak ada. Harusnya mungkin di bawah TV bisa ditambah meja kerja yang bisa di depan jendela bisa ditambah meja kerja gitu. Soalnya sekarang ini ruangannya terasa hampa gitu. Banyak kosong-kosong gitu. Itu. Jadi ketika kalian ngebangun hotel, kalian perlu apa ya? Memperjelas pembahasan tentang kamar tipikalnya gitu. Boleh yang masalah struktur? Walaupun saya nggak ahli, saya akan mencoba berkomentar struktur. Ini jenis fondasi yang dipakai rencananya apa? Untuk fondasinya sebenarnya belum di-define banget Pak kayak gimana nya. Cuman kalau dari saya sih kebayangnya kemarin itu bisa pakai apa namanya fondasi dalam yang pakai pile gitu Pak. Pakai pile. Yang Jadi nanti ya yang panjang. Ya betul Pak. Boleh atau mau buka SketchUp tadi? Boleh buka SketchUp nggak sih? Mau tahu core-nya di mana? Core hotelnya di mana? Boleh buka SketchUp nggak sih? Boleh lah ya. Kita lebih enak ngebahasnya buka SketchUp aja. Ada yang buka SketchUp-nya? Kira-kira alasan pakai tiang pancang apa? Mungkin karena kondisi tanahnya seperti ini. Oh, iya Pak.
Kalau dari alasannya Pertimbangannya, sendiri, gimana Pak? pertimbangan paket yang panjang apa? Oh ya, kalau dari pertimbangannya sendiri sih karena jenis tanahnya Pak, sama dari segi ininya juga sih Pak. Apa namanya? Saya ngelihat respon spektrum dari apa namanya? RSU Cipta Karya. Jadi kemarin-kemarin kan sudah sempat dapat tugas-tugas tentang pemodelan fondasi gitu. Nah, kira-kira pakai itu sih Pak. Oke. Ada yang ngebuka SketchUp-nya? Oh, jadi terpisah ya struktur dan 3D ininya. Di mana core-nya? Core bangunannya? Oh, sepertinya tidak ada. Iya, tidak ada. Oke. Jadi gimana tuh? Taruh liftnya di mana kalau nggak ada core bangunan? Atau kalian luput? Sebenarnya kalau di sketsa saya itu ada Pak. Mungkin saya lupa menjelaskan ke Mas Fadila. Kalau core-nya itu ada di ujung belakang di setiap tower. Mungkin bisa di Dana Kasamis. Ya, ditunjukin aja. Di mana? Di 3D di mana tower? Di core-nya. Seharusnya itu ada di sini. Di situ? Ada 2 core. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Kalau core-nya ada di boleh tulis A dan B. Di tab-tab di core itu A dan B. Nah ya. Pertanyaan selanjutnya. Kalau core-nya di situ, yang di B, untuk jarak, berarti yang kamarnya di ujung, yang bangunan B, yang di tower B ya, anggap ini tower A, anggap tower B. Berarti yang kamarnya di ujung tower B harus jalan berapa meter gitu ke area liftnya, benar nggak? Kenapa nggak taruh core-nya di tengah-tengah gitu? Jadi jarak jarak buat penghuni kamar kalau mau akses segala fasilitas itu nggak ribet, nggak jauh gitu. Kenapa nggak taruh di tengah-tengah aja gitu? Dan satu lagi, kalau core-nya di situ, core untuk tangga daruratnya juga di situ. Apa gimana? Soalnya perlu kalian cermati kalau kalian ngebangun bangunan, ini berapa meter ya tinggi bangunannya? ...50 meter. Itu termasuk medium rise atau high rise? Teman-teman? Izin Pak, harusnya mungkin sudah termasuk ke high rise ya. Nah ya, high rise building itu minimal di 23 meter. Jadi kalau di tower B ini ujung ke ujung berapa? Jadi kalian perlu harus ketahui berapa standar aman buat seorang itu bergerak ketika dalam keadaan darurat ataupun genting gitu. Jadi tangga darurat maksimalnya ada di jarak berapa meter? Gitu. Ini tangga darurat ini di mana aja? Ini berarti cuma ada satu tangga darurat di area core. Benar ya? 2. Di mana satu lagi? Di masing-masing core ada. Ya, di masing-masing core pasti ada tangga darurat. Berarti ya nggak usah. Tapi perlu kalian cermati, kalian perlu tahu standar keselamatan ketika membangun membangun bangunan tinggi. Itu aja sih intinya. Sekarang posisinya di mana nggak? Karena pasti kalian mungkin luput karena keterbatasan waktu ketika mengerjakan tugas. Itu aja yang perlu kalian ketahui. Karena ada standar aman, tangga darurat itu ada di tiap berapa meter. Jadi core bangunannya itu nggak cuma satu aja kemungkinan. Di tiap tower ada beberapa. Soalnya ya itu, kalau tangga daruratnya cuma satu, kemungkinan besar orang yang nginep di tower B di bangunan di paling ujung
bakal mati kalau misalnya ada kebakaran. Soalnya pertama, tangga bakal penuh sama penghuni yang lain, terus juga distance mereka buat mengakses tangga juga terlalu panjang gitu. Jadi bisa dibilang penghuni yang di B mati gitu karena kebakaran misalnya. Gitu. Terus apa lagi ya? Kayaknya itu aja catatan saya. Ya. Atau ada dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, mungkin sudah bisa kita akhiri presentasi hari ini, sore ini, gitu. Ini semuanya pada semester berapa ya? Halo, halo. Untuk saya semester 8, Pak. Udah nyusun? Iya, masih udah nyusun, Pak. Oh iya. Udah semangat nyusunnya, hati-hati. Perbanyak literatur. Apalagi? Ada pertanyaan? Teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Diakhiri aja. Ya udah. Saya tutup. Terima kasih atas pekerjaan dan presentasinya sore ini. Saya tutup presentasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Terima kasih. Sore. Terima kasih, Makasih, Pak. Pak.